mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliahnya Riwayat Hidup Buddha yang diampu oleh Bapak Parjono, Magister Pendidikan Buddha. Materi yang saya bahas, para penentang Sang Buddha, Pangeran Ajata I dan Biku Dewadatta. Pangeran Ajata I. Ini adalah biografi Raja Ajata I. Raja Ajata I diberi nama demikian karena ia adalah musuh ayahnya atau Raja Bimbisara. Bahkan sebelum kelahirannya, ketika para peramal mendengar berita itu, mereka meramalkan bahwa anak yang dikandung ratu akan menjadi musuh raja dan bahwa anak itu akan membunuh ayahnya. Ketika anak itu lahir, para pengawal membawanya ke tempat aman. Biku Dewadatta memperalat Pangeran Ajata I sebagai senjata untuk membalas dendam dan mempengaruhi Pangeran Ajata I dengan kesaktiannya. Ia menjelma sebagai anak kecil berkalung beberapa ekor ular berbisa, lalu mendekati Pangeran Ajata I. Anak kecil itu menjatuhkan diri dari pangkuannya. Tidak beberapa lama, anak kecil itu lenyap dan Dewadatta menampakkan diri di depannya. Peristiwa itu membuat Pangeran Ajata I langsung menghormat dan menyatakan diri sebagai penyokongnya. Dewadatta dibangunkan sebuah vihara besar dan megah di Gaya Sisa. Pangeran Ajata I belum menyadari akibat buruk yang ditimbulkan dari pergaulannya dengan Dewadatta, menghasut Pangeran Ajata I untuk merebut kekuasaan dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dewadatta berusaha membujuk terus hingga Pangeran Ajata I tidak berdaya dan akhirnya menyepakatinya. Pangeran Ajata I akan membunuh ayahnya dengan sebilah keris, namun tertangkap oleh pengawal istana. Raja Bimbisara tidak menghukum Pangeran Ajata I. Dengan penuh cinta kasih, Raja menanyakan tujuan berbuat demikian. Mengetahui bahwa yang dihendaki adalah tahta kerajaan. Pada waktu itu, Raja Ajata I dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Magadha. Nasihat jahat Dewadatta. Dewadatta dengan jahat memberikan nasihat agar ia membunuh ayahnya. Kemudian Dewadatta sekali lagi memberikan nasihat jahat bahwa pangeran dapat memberikan ayahnya mati kelaparan. Tindakan Ajata I membunuh ayahnya. Raja Ajata I memerintahkan agar ayahnya atau Raja Bimbisara ditahan di dalam sel besi yang sangat panas. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk mengunjungi kecuali ibunya. Yang pertama, Ratu Vedehi membawa makanan di dalam mangkuk emas ke dalam sel besi. Dan yang kedua, kemudian Ratu menyembunyikan makanan di dalam gulungan rambutnya dan memasukin sel. Raja memakan makanan itu dan bertahan hidup. Dan yang ketiga, kemudian Ratu membawa makanan dalam sepatu emas yang ia pakai. Raja bertahan hidup dengan memakan makanannya yang dibawa oleh Ratu di dalam sepatunya. Sejak saat itu, Ratu Vedehi mandi dengan air harum, melumuri badannya dengan makanan atau yang terdiri dari minyak, madu, dan mentega, dan mengenakan jubah luarnya. Kemudian ia memasuki sel. Ketika si Raja Ajata I mengetahui hal ini, ia dengan angkuh memerintahkan agar para menterinya jangan mengizinkan ibunya memasuki sel. Kematian Raja Bimbisara. Bimbisara tidak mendapatkan makanan lagi, akan tetapi Bimbisara telah meraih tingkat kesucian Sotapanna. Berkat kegiuran batinnya yang dinikmatinya dalam meditasi ini, wajahnya masih tetap tampak segar, bugar, dan berseri-seri. Raja Ajata I makin biadab dan keji. Tanpa rasa belas kasihan, diperintahkannya seorang tukang cukur untuk mengiris urat nadi kedua kaki ayahnya, lalu mengolesi dengan garam. Bimbisara merasakan penderitaan luar biasa dan akhirnya meninggal dunia di penjara. Penyesalan yang terlambat. Pada hari kematian Raja Bimbisara, istri Putri Vajira melahirkan seorang putra yang diberi nama Udyabada. Raja Ajata I kemudian memerintahkan para menterinya untuk membebaskan ayahnya segera. Tetapi para menterinya berkata bahwa Raja Bimbisara telah wafat. Mendengar hal itu, Raja Ajata I menangis sedih. Pembunuh yang dikirim oleh Dewadatta. Kemudian Dewadatta mendatangi Raja Ajata I dan memintanya mengirimkan beberapa orang untuk membunuh Buddha. Kemudian ia memerintahkan kelompok 16 orang lainnya atau kelompok 5 untuk membunuh 8 orang atau dari kelompok keempat dan kembali melalui jalan lain.
Mereka memberikan hormat kepada Buddha dan Buddha membabarkan Dhamma yang menjelaskan 4 kebenaran hingga berhasil mencapai buah Sotapati. Kemudian orang pertama mendatangi Dewadatta dan berkata, "Tuan, aku tidak dapat membunuh Buddha." Dewadatta berkata, "Biarkan aku sendiri yang membunuh Buddha." Buddha berdarah karena perbuatan Dewadatta. Dewadatta mendaki bukit dan menjatuhkan sebuah batu besar dengan niat untuk membunuh Buddha. Sewaktu batu itu bergulir turun, 2 gundukan tanah muncul dengan sendirinya menahan laju batu itu. Serpihan batu itu meleset dan mengenai kaki Buddha hingga berdarah. Para biku membawa Buddha ke vihara di Taman Medakuchi. Di sana Buddha mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke vihara di hutan mangga Jivaka. Mendengar berita itu, Jivaka si dokter mendatangi Buddha dan memberikan obat yang manjur untuk mengobati lukanya. Si pengasuh gajah melaksanakan perintah Raja Ajatasattu dan Biku Dewadatta. Ketika Gajah Nalagiri melihat Buddha mendekat, ia berlari ke arah Buddha, tetapi Buddha menjinakkan Gajah Nalagiri tanpa menggunakan senjata yang menyakitkan dan melenyapkan kepuasannya dengan cinta kasih. Menurunnya perolehan Dewadatta. Usaha Dewadatta dalam membunuh Buddha menuai keancaman banyak orang. Mereka menyalahkan Raja Ajatasattu dengan berkata, "Dewadatta yang menyebabkan kematian Raja Bimbisara kita. Dewadatta yang mengirim para pembunuh. Dialah yang menjatuhkan batu. Dan sekarang ia mengirim Gajah Nalagiri untuk membunuh guru." Dengan demikian, ia telah membunuh ayahnya yang adalah seorang Sotapanna. Dengan demikian, ia telah menghilangkan kesempatan untuk menanam kebajikan yang dapat membantunya mencapai jalan Sotapati. Ia menghancurkan dirinya sendiri. Mendengar bahwa Dewadatta ditelan bumi, Raja Ajatasattu menjadi ketakutan kalau ia juga akan senasib sama dengan mantan gurunya itu. Raja Ajatasattu kemudian menemui Sang Buddha. Pangeran Ajatasattu mendengar Samana Palasutta, dan ia sangat menghormati 3 permata. Tidak ada umat awam lain yang memiliki keyakinan atau Puttajanik Sada yang menyamai Ajatasattu. Yang kedua, Biku Dewadatta. Biku Dewadatta adalah anak dari Pangeran Supabuddha dan Amita, adik dari Raja Sudodana. Saudara perempuannya bernama Yasodhara atau Badakacana dan menikahi dengan Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha. Dewadatta ditabiskan menjadi biku bersama-sama dengan Ananda, Bagu, Kimbila, Badia, Anuruddha, dan Upali di Anupiya. Pada fase berikutnya, Dewadatta berhasil memperoleh Putujanika Idi, yaitu kekuatan gaib tertinggi yang dapat dicapai oleh orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Untuk beberapa waktu yang lamanya, Dewadatta mendapat tempat terhormat dalam sangha. Bahkan Sang Buddha sendiri pernah memujinya sebagai orang yang mempunyai kekuatan gaib yang tinggi. Tetapi kemudian hari, Dewadatta mempunyai maksud yang tidak baik terhadap Sang Buddha karena merasa iri atas kemasyhuran Sang Buddha. Pertama, ia mencoba untuk mempengaruhi Pangeran Ajatasattu. Peristiwa tersebut memberi kesan yang dalam sekali di hati Ajatasattu, sehingga beliau sangat menghormat pada Dewadatta. Pada waktu itulah Ajatasattu dihasut oleh Dewadatta untuk membunuh ayahnya, sedangkan ia sendiri akan membunuh Sang Buddha. Tidak lama kemudian, di hadapan pertemuan para biku, Dewadatta memohon kepada Sang Buddha agar Sang Buddha menunjukkannya sebagai ketua sangha. Berhubung Sang Buddha sekarang sudah lanjut usianya. Pembunuh yang dikirim oleh Dewadatta. Kemudian Dewadatta mendatangi Raja Ajatasattu dan memintanya mengirimkan beberapa orang untuk membunuh Buddha. Kemudian ia memerintahkan kelompok 16 orang lainnya atau kelompok kelima untuk membunuh 8 orang atau dari kelompok keempat dan kembali melalui jalan lain. Mereka memberikan hormat kepada Buddha dan Buddha membabarkan Dhamma yang menjelaskan 4 kebenaran hingga berhasil mencapai buah Sotapati. Kemudian orang pertama mendatangi Dewadatta dan berkata, "Tuan, aku tidak dapat membunuh Buddha." Dewadatta berkata, "Biarkan aku sendiri yang membunuh Buddha." Setelah ketiga usahanya gagal semua, yang pertama, Dewadatta menyuruh seseorang untuk membunuh Sang Buddha. Dan yang kedua, Dewadatta mengirim Gajah Nalagiri untuk mencelakai Sang Buddha. Dan yang ketiga, Biku Dewadatta ingin mencelakai Sang Buddha dengan sendirinya.
Dewadatta kemudian berusaha untuk memecah belah sangka. Ia meminta kepada Sang Buddha untuk menyetujui bahwa semua biku harus mentaati peraturan seperti berikut ini. Yang pertama, semua biku harus tinggal di hutan. Dan yang kedua, semua biku tidak boleh menerima undangan makanan di rumah umat, tetapi mereka hanya boleh makan makanan yang diperoleh dengan jalan minta-minta. Dan yang ketiga, semua biku harus memakai jubah dari kain bekas pembungkus mayat dan tidak boleh menerima persembahan jubah dari umat. Dan yang keempat, di hutan, semua biku harus tidur di bawah pohon dan tidak boleh tidur di dalam rumah. Dan yang kelima, semua biku dilarang keras makan daging dan ikan. Tetapi Sang Buddha menolak untuk membuat peraturan yang berlaku bagi semua biku. Penolakan ini membuat Dewadatta gembira karena sekarang ia mempunyai alasan untuk menyebarkan berita bahwa Sang Buddha dan murid-muridnya masih terlalu terikat kepada kemewahan dan kehidupan yang serba cukup. Dewadatta memberitahukan Ananda bahwa ia akan mengadakan pertemuan uposatha tersendiri tanpa dihadiri oleh Sang Buddha. Dewadatta berhasil membujuk 500 orang biku yang baru ditabiskan untuk menyertainya pergi ke Gayasisa. Malam itu Dewadatta berkhotbah sampai larut malam. Dewadatta minta Sariputta untuk meneruskan khotbahnya, sedangkan ia sendiri pergi tidur. Sariputta berkhotbah di depan para biku dan menerangkan bahwa Dewadatta sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sang Buddha. Pada akhirnya, 500 orang biku tersebut bersedia kembali kepada Sang Buddha dan meninggalkan Dewadatta bersama-sama Sariputta dan Moggallana. Pengikut Dewadatta yang setia, Kokalika membangunkan Dewadatta. Mendengar berita itu, Dewadatta muntah darah dan kemudian sakit keras selama 9 bulan. Sewaktu Dewadatta mengetahui bahwa ia tidak lama lagi dapat hidup di dunia ini, ia meminta muridnya membawa ia menghadap Sang Buddha. Waktu tiba di dekat Jetawana, ia meminta rombongannya berhenti karena ia ingin membersihkan badan terlebih dahulu di sebuah telaga yang terdapat di pinggir jalan. Sewaktu turun dari usungan dan kaki menyentuh tanah, tanah itu membuka dan terjerumus masuk ke dalam tanah. Ia masih sempat menyatakan bahwa ia hanya mencari perlindungan kepada Sang Buddha. Sewaktu turun dari usungan dan kaki menyentuh tanah, tanah itu membuka dan terjerumus masuk ke dalam tanah. Ia masuk ke neraka Awiji dan akan berada di alam tersebut selama 100.000 kapa untuk kemudian lahir kembali ke dunia dan menjadi seorang paceka Buddha. Saya Selvi Damayanti meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam penulisan PPT dalam video ini dan kata-kata yang tidak sengaja dalam pembuatan video ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sotihotu, Namo Buddhaya, terima kasih. Yang bingung mau kuliah di mana? Ayo bergabung di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya terdapat program pendidikan. Yang pertama, pendidikan keagamaan Buddha, dan yang kedua, pendidikan psikologi konseling Buddha, dan ketiga, kepenyuluhan Buddha, dan yang keempat, ilmu komunikasi Buddha, dan yang kelima, bisnis dan manajemen Buddha. Biaya pendidikan keagamaan Buddha Negeri Sriwijaya, biayanya terjangkau, lokasinya strategis. Nah, nggak usah mikir panjang-panjang lagi ya, mau kuliah di mana? Ayo bergabung di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten.